Baik, saya akan menjelaskan cara pembuatan website UMKM menggunakan Google Sites. Kita cari Google Sites, kemudian klik tombol plus untuk membuat website baru. Kemudian tambahkan logo sesuai yang kita inginkan. Dan kita tambahkan latar belakang warna putih untuk mempercantik. Kemudian kita tambahkan latar belakang untuk judul, yaitu dengan menambahkan foto produk, dan kita tulis nama produk, kita rapikan dan pilih gaya penulisan sesuai yang kita mau, dan jangan lupa menuliskan judul dan kita menambahkan halaman-halamannya. Yang pertama ada beranda, kemudian yang berikutnya ada keterangan produk yang berisi tentang secara singkat produk apa yang kita promosikan atau yang kita jual, yaitu dan tentang kami, yang berisikan lokasi atau hal-hal pribadi atau hal-hal luas tentang produk kita. Kemudian kita tambahkan subbab pada keterangan produk sesuai yang kita mau. Hal ini dilakukan agar semua produknya tertata dengan rapi, agar tidak belepotan dan menarik untuk dilihat. Setelah itu kita edit di bagian keterangan produk. Dan kita tambahkan gambar. Serta keterangan singkat tentang produk kita. Kemudian kita pergi ke subbab pertama. Kita tambahkan foto. Dan ini kita menambahkan foto produk, dan sini kita bisa memilih sesuai selera. Dan produk yang saya bawakan ini adalah produk aromaterapi, lebih tepatnya lilin aromaterapi. Kemudian kita edit, yang perlu ditambahkan kita tambahkan, seperti nama produk dan harga. Kemudian lakukan seterusnya pada setiap subbab, yaitu dengan menambahkan foto dan nama produk serta harga produk.
kita terlihat menarik karena ada beberapa potongan harga. Dan kemudian kita edit dan rapikan. Setelah rapi, kita masuk di tentang kami. Kemudian kita tambahkan keterangan kami, keterangan produk, lebih jelasnya keterangan produk-produk yang kami jual atau yang berada di dalam website ini. Kemudian kami menambahkan lokasi, mengeditnya, dan untuk menambahkan lokasi kita pergi ke insert, terus scrolling paling bawah, terus kita dapat map, kita klik. Kemudian kita search alamat kita. Setelah alamat kita muncul, klik alamat, kemudian OK. Dan lokasi akan muncul secara sendirinya. Kemudian kita tata letak. Dan ini berfungsi agar orang tahu lokasi kita di mana, lokasi, lebih tepatnya lokasi brand kita di mana. Dan kemudian tidak lupa juga kita menambahkan sosial media. Ini merupakan hal yang penting karena kita akan membagikan brosur-brosur lewat sosial media tersebut, dan orang-orang bisa mencari informasi lewat sosial media tersebut. Kita tambahkan sosial media. Yang pertama ada Instagram, kita masukkan foto Instagram. Dan saya menggunakan 3 sosial media: Instagram, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Kemudian kita tambahkan link akun. Oke, dan ini akan muncul sendirinya, dan kita akan letakkan dia di tengah-tengah agar terlihat rapi, dan kita akan mengubah ukurannya menjadi agak besar agar mudah dilihat. Setelah itu kita pergi ke halaman berikutnya, yaitu pesan sekarang. Kita menambahkan 2 foto, yaitu foto WhatsApp dan foto keranjang. Kemudian kita rapikan. Hal ini berguna bagi untuk WhatsApp itu sebagai untuk mencari informasi atau tempat konsumen bertanya kepada kita, dan keranjang ini adalah tempat untuk pembelanja. Kita hapus yang tidak diperlukan. Kemudian kita membuat link WhatsApp agar langsung tahu ke WhatsApp kita. Kita buat nama, itu hubungi kami. Kemudian kita buat link WhatsApp-nya. Setelah selesai, kita simpan.
Kemudian kita rapikan. Dan kita masuk ke ini bagian pemesanan. Tambahkan nama. Kemudian kita salin link yang telah kita buat menggunakan Google Form. Kita pindahkan agar dia rapi. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya di Google Form. Kita mencari Google Form, kemudian kita buka, ketik tanda plus. Kemudian kita ganti judulnya dengan mengisi judul produk atau nama produk. Ini hanya sebuah contoh saja, itu contoh singkat bagaimana cara pembuatannya. Kemudian ini kita membuat data diri dulu di paling atas, nama, nomor WhatsApp, alamat. Untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat langsung. Dan di sini kita sudah akan membuat cara pemesanan produk yang secara sederhana. Sebagai pemula, kita pilih pilihan ganda, terus option 1 itu kita isi produk pertama, kemudian kita tambahkan foto untuk lebih memperjelasnya di browser. Kemudian kita lihat fotonya, pilih. Setelah itu terjadi, dan jika ingin membuat banyak silahkan membuatnya lagi, dan untuk menambahkan opsi dan untuk menambahkan hal lainnya. Jika kita ingin menambahkan halaman baru, cukup tambahkan plus, dan ini kita taruh di bawah untuk keterangan pemesanan agar tidak terjadi miskomunikasi nanti setelah pemesanan. Setelah selesai membuat, kemudian kita publikasi dan link akan muncul. Dan kita salin link. Oke, kita balik ulang ke Google Sites. Kemudian di sini kita akan menambahkan metode pembayaran. Oke, kita sertakan gambar bank apa yang akan digunakan, dan e-wallet apa yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, Dana, dan GoPay. Dan jika ini opsional, jika ingin menambahkan bank tersebut silakan. Jika ingin tidak menaruh juga silakan, tapi alangkah baiknya untuk menambahkan informasi yang lebih jelas kita menambahkannya. Kemudian kita edit dulu tata letaknya. Tambahkan lagi foto berikutnya. Oke, setelah selesai kita tambahkan lagi di sini
metode pengiriman, dan di metode pengiriman ini saya hanya menggunakan 3 metode pengiriman, yaitu JNT Express, Gojek, dan JNE. Kita juga bisa menambahkan metode pengiriman lainnya, namun di sini saya menggunakan 3 itu. Setelah selesai, kita tambahkan lagi halaman penutup. Dan di halaman penutup kita sertakan kata-kata penutup. Ini bisa diambil dari AI atau juga bisa kita buat sendiri. Kemudian setelah selesai semua, jangan lupa menambahkan juga kata awalan di beranda. Dan kata-kata pengantar di setiap subbab. Lakukan hal yang sama di setiap subbab. Kata pengantar dan kata penutupnya. Di kata pengantar dan kata penutup hanya saya simpan di 5 subbab, dan untuk paket hemat itu saya tidak menambahkan di situ. Jadi kita buat yang sama semua, ada kata pengantarnya dan juga ada kata penutupnya. Namun yang pertama kita hanya untuk mengedit kata pengantar, kata penutupnya kita edit setelah ini. Sekarang kita akan mengedit kata penutup, mengedit dan menambahkan. Lakukan hal yang sama di 5 subbab tadi. Setelah selesai, jangan lupa cek kembali semuanya, jangan sampai ada yang salah atau yang tertinggal, karena itu akan merusak keindahan atau keestetikan dari web tersebut. Sebelum kita publish, jangan lupa kita lihat bagaimana orang lain melihat web kita. Dan di sini ada 3 dalam handphone, tab, dan laptop, dan saya akan membuka dalam bentuk laptop. Oke, setelah saya periksa sudah bagus semua.
Setelah itu kita tindih publish. Namun kita ngecek dulu semuanya sudah benar, kita rapikan dulu. Baik, setelah rapi kita periksa lagi yang lainnya. Kemudian kita publish dan kita tambahkan nama di sini, dan jangan lupa centang di bawah yang kita publish. Ya, kita sudah jadi, website kita sudah jadi, dan jangan lupa kita salin link di sini. Kita ulangi, dan link sudah muncul, dan copy link. Oke, sekian dari saya.